Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum dimulai lebih baik seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama disiapkan siapa? Tony. Nah, ya kita mulai berdoa. Duduk siap. Persiapan berdoa. Doa mulai. Yang tidak masuk hari ini siapa? Pesta sakit ya? Ya. Tanggal berapa sekarang? 1. Hari ini kita belajar materi apa? Mapel apa? Bahasa Indonesia ya. Silakan dibuka buku bahasanya. Yang buku paket boleh. Sedikit pertanyaan. Tadi sudah sholat subuh belum? Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Saya. Tunjuk tangan aja, Pak. Nah, yang belum? Tunjuk tangan. Nah, kenapa yang belum? Ketiduran. Oh iya, ketiduran. Bangunnya jam berapa? Seperti biasanya ya, kesiangan gitu ya. Oh, siangan. Terus kalau kesiangan berangkat sekolah jam 7. Orang tuamu masih tidur? Tidak. Sudah bekerja? Sudah. Kira-kira tahu bekerjanya berangkat pukul berapa? Jam 7. Ada yang jam 5, jam 6. Bapak jam 7. Terus pertanyaannya, tahu pekerjaan orang tuanya apa? Tahu. Pernah bertanya? Pernah. Kira-kira pertanyaan apa yang langsung kalian tanyakan ke orang tuamu? Atau kamu hanya melihat saja kemudian sudah menyimpulkan pekerjaannya sebagai apa? Melihat saja, belum pernah bertanya. Sudah. Pak Wan mau tahu pertanyaannya seperti apa? Bapak kerjanya apa? Gitu. Dijawab oleh bapakmu, bilang bagaimana? Dijawab bagaimana? Pak, kerja di kayu-kayuan, Pak. Oh, kerja di kayu-kayuan. Oh, yang lain mungkin? Yang lain? Pernah bertanya yang lain? Pernah. Coba papa mau tanya, kamu bertanya bagaimana? Bertanya bagaimana? Ada yang bertanya? Nah, sekarang kita akan belajar dengan hubungannya profesi atau pekerjaan. Bagaimana kita menggali informasi, mencari informasi pekerjaan apa yang dilakukan oleh seseorang, oleh orang itu ya. Kalau kalian di rumah mungkin ayahmu ya. Kalau kita nanti akan bisa dikatakan bermain juga. Bermain bagaimana Pak? Ya mungkin bisa di luar ruangan untuk mencari informasi. Nah, sebelumnya Pak akan menyampaikan bahwa untuk materi bahasa Indonesia sekarang tujuan kita belajar adalah kalian bisa menguasai 4 keterampilan dalam berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ada 4 keterampilan dalam berbahasa. Dengan materi apa yang kita pelajari hari ini adalah wawancara. Sudah pernah mendengar wawancara? Sudah. Secara garis besar, wawancara itu apa? Orang yang bertanya satu-satu. Orang yang bertanya kepada narasumber. Orang yang bertanya kepada narasumber. Ada lagi yang lain? Yang mungkin jawabannya tidak sama? Wawancara? Orang yang bertanya kepada narasumber. Narasumber itu apa? Orang yang tanyain, yang memberi informasi. Tujuannya wawancara itu apa? Mengetahui Iya, secara umum mengetahui informasi.
Kebetulan kalau misalnya topiknya pekerjaan, ya mengetahui pekerjaan orang itu apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari itu dan mencoba mempraktekkan bagaimana wawancara itu dilakukan. Sebelumnya kita akan membuat diskusi secara kelompok, ya kan? Kelompok sudah dibentuk seperti biasanya, patennya seperti ini. Karena kemarin sebelum ini untuk mata pelajaran yang lain kan kita sudah membuat kelompok berdasarkan nomor urut absen, sehingga sudah seperti ini paten. Untuk pelajaran yang lain juga akan seperti ini ya. Nah, silakan kalian nanti akan membuat wawancara kepada narasumber yang ada atau yang berada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita. Kalian bisa sebutkan narasumbernya apa saja kira-kira yang ada di lingkungan sekolah kita? Kepala sekolah. Kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian Ibu kantin. Ibu kantin ya? Siapa Ibu kantin? Makmi. Nah, silakan buat pertanyaan yang sekiranya nanti bisa menjelaskan profesi dari narasumber tersebut. Kalian susun pertanyaannya, kemudian kalian siapkan apa yang dibutuhkan untuk wawancara kira-kira? Buku. Satu, buku atau alat tulis. Yang kedua adalah handphone. Yang ketiga, ada lagi? Mungkin boleh lembar kerja. Untuk tahap yang pertama, silakan mewawancarai, mengambil informasi ya dari narasumber, kemudian nanti bisa ditulis dalam sebuah buku hasil dari wawancara kalian. Bentuk kelompok, diskusikan pertanyaan yang akan disampaikan ya. Kemudian setelah itu bagi tiap kelompok siapa yang berperan sebagai wartawannya, orang yang mencari beritanya, siapa yang berperan sebagai perekamnya, yang merekam. Jadi rekaman nanti ada dua, yang berupa rekaman suara atau rekaman video. Silakan nanti ditentukan secara kelompok. Pak Wab berikan kisi-kisinya. Pak Wab berikan kisi-kisinya. Kisi-kisi untuk menentukan pertanyaan apa atau bagaimana langkah yang digunakan dalam melakukan wawancara. Silakan disusun berdasarkan kisi-kisi tersebut. Pak, kalau wawancara itu kira-kira apa? Tiba-tiba datang kemudian, Pak, saya mau tanya apa seperti itu? Tidak. Harus ada apanya? Harus sopan santunnya. Salam dulu, assalamualaikum dulu. Kemudian memperkenalkan diri. Ada di poin di situ, memperkenalkan diri. Contohnya, maaf Bapak atau Ibu, saya dari kelas 6 ingin mewawancarai Bapak Ibu yang berkaitan dengan, yang nomor 3, menjelaskan tujuan wawancara. Yang pertama, perkenalan diri, namanya siapa? Saya Nadia misalnya. Kemudian perkenalan diri selesai, kemudian saya ingin bertanya Bapak Ibu, tema pertanyaan kali ini saya adalah tentang profesi atau pekerjaan. Kemudian mulai menyusun pertanyaannya, pertanyaan intinya seperti apa? Yaitu dimulai di nomor 4 ya. Bertanya kepada narasumber sesuai dengan tema. Yang nomor 5, nanti mengakhiri. Mengakhirinya bagaimana? Kalian bisa seperti ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas wawancaranya, misalnya seperti itu ya. Mungkin ada saran atau usul dari Bapak Ibu untuk kami di kelas 6 tentang profesi. Nah, kalian tanyakan kan, nanti beliau memberi saran seperti ini. Pada selesai baru diakhiri. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya sebagai narasumber. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian diakhiri dengan salam. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dibuat runtutan pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi di atas. Kalimatnya juga sekalian tulis sehingga nanti pada waktu mewawancarai kalian bisa sesuai dengan yang kalian tulis. Nah, siapa Pak yang kira-kira saya wawancarai? Yundi. Oh, boleh Yundi. Didokumentasikan dulu ya, maksudnya siapa ya sudah siap HP-nya? Punya Nadia masih lama ya? Kalau masih lama, Pak Wab ke kelompoknya Tony dulu ya. Nah, silakan disiapkan HP-nya.
Bentar, Kak. Ya, silakan. Tentang suara. Nanti godaannya HP ini dibalik. Maksudnya nanti kalau yang bertanya HP-nya di kemudian iya betul. Silakan. Sudah? Yang bagian mencatat? Ya, ada yang video, ada yang merekam menggunakan suara. Itu Bu Aminah. Tommy, ayo. Assalamualaikum Bu Aminah, selamat siang. Apakah saya boleh bertanya-tanya tentang Ibu bekerja untuk anak-anak di sekolah SDN Burno 03 ini? Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kesempatan wawancara ini. Tujuan saya mewawancarai Ibu hari ini adalah untuk menggali informasi mengenai topik wawancara. Apakah saya boleh meminta izin untuk merekam wawancara ini? Iya, boleh. Silakan. Bagaimana proses menjadi kepala sekolah SDN Burno 03? Sebelum menjadi kepala sekolah, saya sudah menjadi guru di SDN Burno 1 dan SDN Burno 2. Prosesnya cukup panjang anak-anak melalui seleksi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten Lumajang. Dan prosesnya banyak ya, anak-anak mulai dari wawancara, tes tertulis, hingga diangkat jadi kepala sekolah. Saya sudah hampir 2 tahun lebih berada di SDN Burno 3. Sejak kapan Ibu mulai menjadi kepala sekolah? Di SDN Burno 3 pada tahun 2022 sampai sekarang. Tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi dalam menjadi kepala sekolah? Tantangan yang terbesar yang saya hadapi adalah cukup banyak ya, karena sebelumnya saya berada di SD yang cukup nyaman, lokasinya sekarang ditempatkan di SDN Burno 3 yang cukup melalui jalan yang menanjak, jadinya saya cukup kesulitan, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah terbiasa. Dan tantangan yang lain juga menghadapi kondisi di SDN Burno 3 karena SDN kita cukup jauh dan minim fasilitas, tapi alhamdulillah dengan minim fasilitas tersebut kita berusaha untuk memajukan SDN Burno 3 tersebut. Apakah Ibu sering berinteraksi dengan semua murid SDN Burno 03 dan siapa yang paling berkesan untuk Ibu dan mengapa? Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya bisa berinteraksi dengan anak-anak di sini dan sudah bisa menghadapi keadaan di sini dan cukup berkesan dengan anak di sini, karena anak-anak di sini walaupun anak-anak di desa ya, anak-anak di sini cukup patuh, cukup sopan, dan saya sangat berkesan dengan anak-anak yang SDN Burno 3. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan kepada kami hari ini. Ya, sama-sama kembali. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, yang mau informasi, silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan duduk. Ada keperluan apa nih? Saya akan mewawancarai Bapak Oke, siap. Diwawancara tentang apa ini? tentang profesi atau pekerjaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelas 6. Saya akan mewawancarai Bapak dengan tema profesi atau pekerjaan. Apakah saya tidak mengganggu waktu Bapak? Insya Allah tidak mengganggu. Monggo silakan. Apa yang menjadi hambatan terbesar dalam menjalankan pendidikan karakter di kelas?
Apa yang menjadi hambatan terbesar dalam menjalankan Pendidikan karakter di kelas. pendidikan karakter di kelas? Ya, menurut Pak Ferry, tantangan bukan hambatan ya, lebih ke tantangan. Tantangan terbesarnya adalah dengan membentuk kebiasaan anak-anak dulu. Nah, kebiasaan yang dilakukan mereka setiap hari, itu tantangannya. Lokasinya, grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, silakan duduk. Sudah, Tony? Sudah? Hah? Silakan. Nah, ada sebagian ya, maksudnya kelompok dari kelompoknya Tony, mungkin tadi belum begitu berhasil, nanti bisa diulang next time di lain waktu. Untuk sementara, setelah ini silakan kalian mengambil kesimpulan dari apa yang kalian kerjakan tadi. Otomatis dibuat di buku atau di kertas yang sudah ditulis, yang Pak Wawa berikan tadi, kesimpulan apa saja yang kalian peroleh. Kemudian setelah itu, setelah kalian memberikan kesimpulan, ada sedikit tugas yang Pak Wawa akan berikan. Tolong nanti dikerjakan secara grup, secara kelompok. Silakan bagi tugas, siapa mengerjakan nomor berapa, kemudian nanti ditulis boleh di belakang lembar soalnya ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Bahwa beri waktu 10 menit. Siapa yang menulis, siapa yang mengerjakan nomor berapa, silakan dikerjakan. Langsung ditulis di situ ya, boleh ditulis di situ. Berbagi jawaban boleh, mengerjakan berbagi tugas, berbagi tugas boleh, silakan. Iya, yang ada di situ. Buat 3 aja nggak apa-apa. 2 atau 3, 2 aja, 2. Diwakili 2 saja. 2 pertanyaannya sudah kalian susun tadi. Nah, silakan dibuat 2 pertanyaan sudah kalian susun. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya? Iya, nomor 4. 2 saja, 2 pertanyaan yang sudah kalian susun ya. Ya, nanti bisa selanjutnya. Untuk sementara itu saja dulu yang diselesaikan. Sudah? Ada kesulitan? Kenapa harus dicatat atau direkam? Silakan ditulis di situ di belakangnya. Nanti kan ada nilai tersendiri. Petugas mewawancarai. Oh iso. Kayak gimana Pak? Silakan bagi yang bertugas tadi siapa saja? Yang mewawancarai siapa? Yang merekam suara siapa? Yang merekam video siapa? Yang menulis pertanyaan siapa? Itu saya di sini di nomor 1. Tidak apa-apa di sini. Nomor 1 yang mewawancarai misalnya Dina. Nah, ditulis yang mewawancarai. Dina. Ya. Yang merekam. Kelulusan tuh bapak-bapak. 1, 2, 3. Selamat lulusan. Beriman dan bertakwa dan berkemandirian, berkewasaan sehat, jago komunikasi dan berkolaborasi.
kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk kembali merefleksi kembali apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk hari ini. Kita pelajari materi tentang wawancara. Sebelum melakukan wawancara, apa saja yang perlu disiapkan? Buku, Alat tulis, kemudian handphone, lembar kerja, kemudian menyusun pertanyaan. Ketika bagaimana? Berdiskusi dulu Pak, boleh. Kemudian sebelum menyusun pertanyaan, ketika melakukan pertanyaan kepada narasumber, apa yang perlu pertama kali kita lakukan? Mengucapkan salam, ada sopan santunnya. Kemudian kita mengajukan pertanyaan, ya, yang sesuai dengan tema. Setelah selesai, bagaimana? Harus bagaimana setelah selesai bertanya? Berterima kasih. Menanyakan saran, kemudian salam. Itu beberapa anak-anak ya, langkah privat untuk wawancara. Jadi untuk hari ini itu yang mungkin Pak Wab bisa sampaikan dalam materi bahasa Indonesia. Selanjutnya silakan nanti dipenuhi lagi apa yang masih kurang. Silakan nanti ditulis lagi apa yang belum lengkap sehingga nanti bisa dibuat dalam sebuah laporan tertulis. Ya, saya kira untuk materi hari ini Pak Wab cukupkan. Kita ketemu untuk materi yang lain dalam mapel yang lain. Kurang lebihnya Pak Wab ucapkan maaf sebesar-besarnya. Pak Wab akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh beristirahat. Kita dari sini ya.